Shalom, selamat bertemu jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya berdoa kita semua berada dalam keadaan yang baik dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita berada di hari yang ke-12, Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita ada 2 minggu lebih lagi untuk duduk di rumah, sehingga 14 April 2020. Dalam kita duduk di rumah, berbagai maklumat telah kita dengar. Kita dihujani dengan banyak dan berbagai suara, sahih atau palsu, benar atau penipuan, seolah sukar untuk kita hindari. Media sosial memudahkan berbagai maklumat disalurkan kepada kita. Semua bersaing untuk mendapat perhatian kita dan masa kita. Mungkin ada kala kita tidak dapat mendengar pikiran kita sendiri. Pikiran kita akan lemas dan tercekik. Dan di tengah-tengah persaingan antara suara-suara yang bermacam ragam, dapatkah kita mendengar dan mengenal bisikan Tuhan kepada kita? Apakah yang Tuhan berbicara kepada kita? Kepada Nabi Elia dengan suara yang lembut. Dalam sepoi-sepoi bahasa, Tuhan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Peristiwa ini terdapat dalam Perjanjian Lama di 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13. Dan kepada kita di tengah-tengah pandemik ini, apakah yang Tuhan katakan kepada Anda? Apakah yang kita dengar? Dan firman Tuhan pada pagi ini bertema, dengarlah Tuhan berbicara. Diambil daripada 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Mari kita membaca dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ayat 1 sampai 21. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah
tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun daripada firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Satu Samuel pasal 3 ayat 1 hingga 22 adalah sebagai satu contoh bagi kita dan melihat bagaimana suara Tuhan memerlukan kita untuk mempunyai perhubungan yang pribadi dengan Tuhan agar kita dapat mengenal suaranya. Dalam pembacaan kita tadi, siapakah Samuel dan Eli yang kita baru baca dalam petikan ini? Dalam bab 1, kita mengetahui bahwa Samuel adalah anak kepada Hana dan Elkana. Samuel adalah anak yang telah diberikan Tuhan sebagai jawaban doa ibunya Hana. Hana telah menyerahkan Samuel untuk melayani dalam bait Allah sewaktu dia masih muda. Eli pula adalah seorang imam yang melayani di bait Allah, di mana Samuel diserahkan untuk melayani. Mari kita melihat beberapa perkara yang kita dapat pelajari dari petikan yang telah kita baca. Yang pertama ialah Allah berbicara kepada Samuel. Samuel sedang melayani tetapi belum mengenal Allah. Kita telah membaca di bab 3 ayat 1 bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Namun Allah telah berbicara kepada Samuel, seorang anak muda yang sedang melayani di bait Allah. Samuel telah melayani di bait Allah namun belum ada hubungan pribadi dengan Allah. Dia tidak mengenal Allah yang dia layani. Justru bila Allah mula-mula memanggil dia, Samuel tidak mengenal suara Allah. Samuel telah mendengar suara Allah memanggil dia 3 kali. Namun Samuel ingat Eli yang memanggil dia. Dalam 3 panggilan ini dia terus berlari kepada Eli. Eli dengan itu dapat tahu bahwa Allah sedang memanggil Samuel. Seterusnya memberitahu Samuel bagaimana untuk menjawab jika suara itu kedengaran lagi. Akhirnya pada panggilan Allah yang keempat kali, barulah Samuel mulai tahu dan kenal bahwa itu adalah suara Allah. Dari situlah dia mulai mendengar dan menyimpan pesanan Allah itu dalam hatinya. Kita melihat bagaimana Samuel sangat taat kepada Imam Eli. Samuel bertanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawab dia. Walaupun dia pada mulanya tidak mengenal Tuhan, dia mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah melayani Tuhan. Ketaatan Samuel kepada Imam Eli dapat kita lihat daripada tindakannya berlari terus kepada Imam Eli. Bila dia mendengar suara yang memanggil dia, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab panggilan Allah pada kali yang keempat. Akur kepada nasihat Imam Eli, memesan dia untuk menjawab, "Berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel taat kepada permintaan Imam Eli dan memberitahu Imam Eli apa yang dikatakan Allah kepadanya, walaupun Samuel merasa takut untuk mengatakannya tentang hukuman yang harus dilakukan Allah terhadap keluarga Eli. Samuel sentiasa menyatakan setiap firman Allah tanpa meninggalkan apa-apa pun. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia
dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Allah sentiasa menyatakan dirinya kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkara yang kedua kita melihat adalah kehidupan Imam Eli di depan Allah. Imam Eli tidak lagi peka dan sensitif kepada suara Allah. Dia hanya mengetahui bahwa Allah telah berbicara kepada Samuel pada kali yang ketiga. Allah telah berbicara kepada Eli, menegur dia. Daripada pasal 2 ayat 29, kita melihat teguran Allah kepada Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dan dari setiap korban sajian umatku Israel? Inilah teguran Allah kepada Eli. Namun Eli tidak bertobat dan berubah dari suara Allah yang datang kepada dia. Allah telah menjatuhkan hukuman ke atas keluarga Imam Eli karena Imam Eli telah gagal memarahi anak-anaknya yang menghujat Tuhan, dan anak-anaknya tidak mengindahkan Tuhan. Anak-anak Eli tidak mendengar nasihat ayah mereka. Dan seterusnya kita melihat bahwa Imam Eli tidak peka kepada keadaan yang terjadi di depan, di sekelilingnya. Dia tidak peka kepada keadaan Hana, seorang wanita yang sedang berdoa dengan menangis terseduh-seduh dengan hati yang pedih di bait Allah untuk meminta dari Allah seorang anak. Imam Eli ingat bahwa Hana sedang mabuk sewaktu dia sedang berdoa sungguh-sungguh untuk seorang anak. Imam Eli setelah mendengar suara Allah melalui Samuel, mengatakan dia bersedia menerima kehendak Allah, namun Eli tidak menunjukkan sikap untuk bertaubat. Apakah yang kita dapat pelajari daripada kehidupan Samuel? Yang pertama, kita melihat bahwa seperti Allah dengan Samuel, Allah mau berbicara dengan kita hari ini. Allah mencipta kita dan mau memiliki perhubungan secara pribadi dengan kita. Allah sentiasa mengambil inisiatif untuk berbicara kepada kita. Kita perlu belajar untuk mendengar suara Allah. Saya percaya Allah sedang berbicara kepada kita masing-masing melalui keadaan yang sedang terjadi sekarang, itu pandemik COVID-19 ini. Adalah baik kita masing-masing asingkan masa dengan sengaja, bertenang, berdiam depan Allah dan membaca firman-Nya, agar kita dapat mendengar suara Allah bagi kita masing-masing. Ada terlalu banyak suara di dunia ini kita dengar. Suara dari TV, YouTube, message WhatsApp, surat kabar dan sebagainya. Kita perlu tapiskan semua itu. Suara-suara ini bersaing untuk mengambil perhatian dan masa kita. Suara dari luar yang banyak boleh menghalang kita mendengar suara Allah. Dalam beberapa hari yang sudah kita temui untuk duduk di rumah, saya percaya maklumat-maklumat mengenai COVID-19 sudah cukup untuk kita membuat keputusan untuk berwaspada dan mentaati pemimpin dan mereka-mereka yang dipertanggungjawabkan memantau keadaan yang sedang terjadi. Baiklah kita mengambil masa tumpu untuk mendengar Allah berbicara kepada kita. Kita boleh melayani Allah, namun kita belum pernah ada hubungan pribadi dengan Allah. Kita boleh seperti Samuel yang pada awalnya sedang melayani di bait Allah, melakukan itu dan ini di dalam pelayanan untuk Tuhan, tetapi kita sendiri secara pribadi belum mengenal Allah dan belum mengenal suara Allah. Kita tidak mengadakan masa bersendian bersama Tuhan dan mendengar Dia berbicara melalui firman-Nya secara pribadi kepada kita. Apa yang kita pelajari daripada hidup Imam Eli? Kita perlu memiliki kepekaan dan sensitif kepada suara Allah dan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Allah memandang serius kepada keadaan keluarga kita.
seperti mana dia memandang serius kehidupan keluarga Eli dan anak-anaknya. Marilah kita saling mengingatkan, menegur dan mendorong satu dengan yang lain, khususnya ahli keluarga kita, agar semua hidup kita takut akan Allah dan hidup berkenan dan memuliakan Allah dalam hidup kita masing-masing. Mungkin kita bertanya, bagaimana Allah berbicara kepada kita hari ini? Cara utama bagaimana Allah berbicara kepada kita hari ini adalah melalui firman-Nya dalam Ibrani 1 ayat 2. Yang kita baca secara pribadi dan melalui firman yang dikhotbahkan kepada kita. Allah berbicara kepada kita melalui orang di sekeliling kita. Allah juga berbicara melalui perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah berbicara kepada kita melalui mimpi dan penglihatan. Ini kita perlu tapis dengan melihat kepada firman Allah. Allah sentiasa mau berbicara dengan kita umat yang telah ditebusnya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Apapun yang kita dengar, kita perlu bandingkan dan tapiskan berpandu firman Tuhan yang ada pada kita. Seperti jemaat Berea dipuji dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dan 12. Mereka menguji segala yang mereka dengar. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sebagai penutup, saya mau bawa kita sekali lagi kepada dua perkara. Yang pertama, dalam masa kita terus duduk di rumah, mari kita seperti Samuel berkata kepada Allah, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Dengar baik-baik suara Allah kepada kita dan taatilah firman Allah yang datang kepada kita masing-masing. Saya percaya Allah telah berbicara kepada kita masing-masing dalam masa kita sedang duduk di rumah. Seperti jemaat Berea, apa yang kita dengar bila diuji dengan firman Tuhan yang ada pada kita harus tidak bercanggah atau tidak berlawan. Kita diingatkan dalam Ibrani pasal 4 ayat 7b, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dengarlah suara Allah kepada kita dan taatilah. Mari kita saling mengingatkan dan mendorong satu dengan lain dalam Tuhan, seperti Imam Eli. Walaupun anak-anaknya tidak mendengar. Inilah masanya kita saling menegur dan mengingatkan satu dengan yang lain dengan firman Allah. Seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya kena tipu daya dosa. Ibrani 10:25b dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita saling menegur, mengingatkan satu dengan yang lain, karena kedatangan Tuhan sudah hampir. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenung firman-Mu. Tolong kami untuk peka kepada suara-Mu yang berbicara kepada kami. Beri kami hati yang taat kepada suara-Mu, kepada firman-Mu ya Bapa. Jauhkanlah daripada kami hati yang engkar dan keras. Tolong kami untuk saling mengasihi dan saling menasihati dan saling menegur satu dengan yang lain, dan semakin giat melakukannya karena hari kedatangan-Mu semakin dekat. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk negeri kami, negara kami dan dunia kami. Tuhan yang sedang dilanda dengan COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa COVID-19 ini, kuasa penyakit ini dihapuskan. Dan Tuhan, nama Engkau dimuliakan. Engkau hadir bersama kami, sentiasa memelihara kami, umat-umat-Mu, ya Bapa, yang berlindung di bawah pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kena hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.